Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi yang diutus untuk kaum Babilonia yang kini disebut negara Irak. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapaknya para nabi karena keturunannya banyak diangkat menjadi nabi. Lahir di Babilonia, salah satu kota di Irak yang kala itu dikuasai oleh Raja Namrud yang angkuh dan kejam. Raja Namrud menekankan kepada rakyatnya bahwa dirinya Tuhan. Siapa yang taat kepadanya akan mendapat imbalan atas apapun yang diinginkan. Sebaliknya, bagi yang tidak menurut kepadanya akan dihukum, bahkan dihabisi. Di suatu malam, Raja Namrud bermimpi melihat kerajaannya hancur dan terbakar. Ia kemudian meminta masukan dari paramal dan ahli tafsir mimpi di kerajaannya. Kebanyakan mereka tak bisa meramalkan apa arti mimpi Namrud. Lalu, seseorang berkata bahwa pada malam itu telah lahir seorang anak laki-laki di Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Namrud di masa akan datang. Mendengar tafsir tersebut, Namrud memerintahkan prajuritnya untuk mencari ada tidak anak laki-laki yang lahir pada malam dirinya bermimpi. Bila ada, maka jangan biarkan hidup. Ajar, ayah Nabi Ibrahim saat itu orang kepercayaan Raja Namrud dan ahli pembuat patung. Saat itu dia datang ke istana Namrud, kemudian mengetahui informasi itu. Di sore harinya, baru saja istrinya melahirkan putranya, Ibrahim. Maka ia langsung pulang ke rumah dan mengatakan kepada istrinya untuk membawa Ibrahim ke hutan supaya Namrud tidak membunuhnya. Sekian tahun dalam persembunyian, Ibrahim tumbuh muda dan terus mencari kebenaran dan Tuhan. Ia tak percaya pada berhala-berhala yang disembah kaumnya dan juga Raja Namrud. Akhirnya Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi nabi. Setelah menerima wahyu Allah di bawah malaikat Jibril, Nabi Ibrahim kembali ke Babilonia berdakwah, mengajak orang-orang menyembah Allah dan meninggalkan berhala, karena ia benda mati dan tidak bisa memberi apa-apa. Nabi Ibrahim menuju sebuah kuil besar. Di sana, Ibrahim melihat orang-orang sekitarnya sedang duduk menyembah dan memberikan sesajen. Di sekelilingnya pun terlihat berbagai jenis patung. Ia merasa ini penyimpangan. Patung bukanlah untuk disembah, terlebih dianggap Tuhan, karena patung merupakan benda mati yang tidak bisa melakukan apapun untuk membantu manusia. Nabi Ibrahim pertama kali mendakwahi ayahnya, lalu kaumnya. Perjuangan Ibrahim menyadarkan rakyat Babilonia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 73, di mana diceritakan bahwa saat itu Ibrahim masuk ke tempat ibadah yang bentuknya serupa dengan piramida Mesir dan menemui ayahnya. Dilihatlah banyak patung berjejeran, termasuk patung menyerupai Namrud. Menghancurkan berhala. Orang-orang di sana menamai patung-patung itu dengan sebutan berbagai macam nama dewa, serta dengan rutin memberikan sesajen kepada benda mati itu. Nabi Ibrahim menghampiri patung-patung itu dan mengajaknya bicara.
Tentu saja patung itu tak bisa bicara. Hal ini sengaja dilakukan Ibrahim guna menyadarkan rakyat Babilonia bahwa patung itu tidak bisa apa-apa. Tuhan sebenarnya adalah Allah, bukanlah patung yang mereka buat sendiri lalu disembah. Saat itu, mayoritas rakyat Babilonia memusuhi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak hilang akal. Suatu malam, saat kuil kosong tanpa aktivitas, beliau masuk dengan membawa kapak lalu menghancurkan puluhan patung di dalamnya, kecuali satu. Patung Namrud yang paling besar itu sengaja disisahkan lalu digantungkan kapak. Ada banyak sekali patung seperti patung ular, patung singa dihancurkan semua dan ditaruh di pahanya patung Namrud. Kapaknya juga ditaruh di tangannya patung Namrud. Esok paginya, saat para rakyat Babilonia kaget saat masuk kuil untuk beribadah, mereka melihat berhala-berhala mereka telah hancur. Akhirnya ketahuan selama ini Nabi Ibrahim yang paling menentang sesembahan mereka. Mereka kemudian mendatangi Nabi Ibrahim. "Hai Ibrahim, apakah kau yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami?" tanya mereka. Nabi Ibrahim menjawab, "Kenapa tanya saya? Tanya patung yang paling besar itu yang pegang kapak," jawab Nabi Ibrahim. Ibrahim melanjutkan, "Coba lihat, kalau memang dia bisa berbuat apa-apa, maka dia yang melakukan. Kalau kalian yakin bahwa ia tak bisa melakukan apa-apa, lalu mengapa kalian anggap ia sebagai Tuhan?" Menyadari perkataan Nabi Ibrahim benar, rakyat Babilonia menunduk saja. Namun, ada di antara mereka yang marah dengan pernyataan Ibrahim, lalu melaporkannya ke Raja Namrud. Namrud ini mempunyai tradisi setiap pagi. Setelah bersih habis mandi, ia selalu duduk di atas tirai, lalu diangkat oleh para pengikutnya. Dan semuanya begitu melihatnya akan sujud kepada Namrud dan mengatakan, "Wahai Tuhan kami agung Namrud." Pada saat itu, Nabi Ibrahim datang ke sana bersama berbondong-bondong manusia masuk ke dalam. Semua orang sujud kepada Namrud, kecuali Nabi Ibrahim. 40 tahun Namrud disujudi dan tidak pernah ada orang membangkang kecuali pada saat itu. Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, mengapa ia tidak sujud kepadanya? "Aku Ibrahim, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana asalnya kau menyebut dirimu Tuhan? Kau adalah manusia, sama seperti saya dan juga kami semua. Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menghidupkan dan mematikan." Namrud menentang Nabi Ibrahim dan ingin membuktikan bahwa dirinya mampu menghidupkan dan mematikan orang. Namrud memerintahkan prajuritnya menangkap 2 pria yang lewat di depan istananya. Lalu, satu di antaranya langsung dibunuh tanpa ada yang bisa membantu. Satu lagi dibiarkan hidup dengan banyak hadiah. Nabi Ibrahim tak hilang akal. Beliau meminta Namrud segera menggerakkan matahari dari timur ke barat, jika memang dia sebagai Tuhan. Namrud akhirnya terdiam jengkel. Dia memerintahkan prajuritnya menangkap dan memenjarakan Nabi Ibrahim. Namrud berpikir tentang apa kira-kira jalan keluarnya, dengan keinginan untuk membunuh Ibrahim, tapi tidak mau dengan cara yang biasa, sehingga tak ada lagi yang membantah ketuhanannya. Sampai muncullah ide untuk membakar, karena
bakar adalah cara membunuh yang paling menyakitkan. Dibuatlah api dengan biaya besar. Namrud kerahkan segala kekuatan sehingga terbuatlah api. Kalau burung lewat dan kena asapnya saja, meski terbang tinggi, tiba-tiba sudah terpanggang karena saking panasnya. Nabi Ibrahim dikeluarkan dari penjara, lalu dilempar ke kobaran api yang sangat besar. Setelah itu, Namrud perintahkan untuk membiarkan Ibrahim terpanggang api selama 3 hari. Mukjizat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibrahim, yang tak sedikit pun terbakar kulit dan dagingnya oleh api, dan apinya menjadi dingin hingga selamatlah ia. Lalu setelah 3 hari, Namrud mengumpulkan masyarakat kembali untuk menyaksikan debunya Nabi Ibrahim. Namrud menyuruh prajuritnya untuk memadamkan api. Ternyata setelah dipadamkan api, Nabi Ibrahim hanya terduduk dan masih hidup, dan tidak ada kulit dan bajunya terbakar oleh api. Semua orang yang melihat dalam kondisi bingung. Kok bisa Ibrahim? Manusia mana yang dibakar tidak akan mati? Dan tersebarlah berita bahwa Tuhan Namrud tidak bisa membunuh Ibrahim karena Ibrahim dibela sama Tuhannya. Namrud yang kehilangan akal untuk membunuh Nabi Ibrahim masih tak sadar untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diceritakan suatu waktu datanglah seekor lalat yang masuk ke lubang hidungnya. Lalat itu menyerang dirinya hingga turun perintah kepada para prajuritnya untuk membunuh serangga kecil ini. Namun, tidak ada yang mampu melakukannya. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalat itu masuk ke tubuhnya melalui lubang hidungnya dan menetap di dalam otaknya. Tak keluar selama 3 hari. Bisingnya serangga dalam kepalanya itu membuat dirinya tak berhenti memukuli kepalanya sendiri, hingga akhirnya Namrud meninggal dunia. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api, dan Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan, mati karena hanya seekor lalat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Surat An-Nisa 116 sampai 117.